Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan, untuk menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk melawat setiap hati yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, sehingga pada saat pulang nanti Tuhan, kami membawa damai, kami membawa sukacita yang hanya daripada Engkau Tuhan. Ya Bapa, biar kiranya sepanjang ibadah kami Tuhan, Kau yang menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa salib-Mu Tuhan, sehingga pada saat kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya kemuliaan-Mu yang nampak atas kami Tuhan. Ya Bapa, pimpin kami Tuhan, pimpin Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami ya Bapa, sehingga kemuliaan-Mu, sehingga penyembahan kami Tuhan naik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang sungguh baik Tuhan, nama-Mu yang sungguh indah Yesus. Kita katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berhimpun bersama-sama dengan keluarga, dengan saudara-saudara kami seiman dalam suatu ibadah, ucapan syukur bahwa sesungguhnya Engkau selalu memelihara kehidupan kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Walaupun Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, masalah dan pencobaan selalu ada, air mata terkadang tertumpah, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan pada akhirnya Engkau memberikan kami kemenangan. Ketika kami ada saat ini, datang di hadapan hadirat-Mu dengan ucapan syukur, suatu bukti bahwa Engkau terus menjagai kami, bahwa Engkau terus memelihara kami. Dan itu sebabnya Tuhan, dalam ibadah ini adalah kami mengucap syukur buat apapun yang sudah Engkau lakukan. Dan kami percaya bahwa Engkau masih terus memegang kendali atas hidup kami, sebab Engkau adalah Allah yang juga Bapa bagi kami, tidak pernah memberikan yang jahat, tetapi Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Firman yang mengubahkan, Firman yang berkuasa untuk menyembuhkan, Firman yang berkuasa untuk membuka jalan. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Engkau mengerti permasalahan kami. Dan ketika kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, hari Sabat-Mu, hari di mana Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami untuk memberkati dan menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita masih tetap eksis, kita tetap kuat. Berita-berita di dunia tidak ada berita yang enak, tidak ada berita yang baik, semua berita menakutkan. Namun Injil adalah berita baik. Injil adalah kekuatan Allah, karena di dalamnya dinyatakan bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus yang selalu menjagai, selalu membuka jalan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana ketika menghadapi kesukaran, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi sesuatu yang tidak seperti biasanya, dan disitulah kita harus mencari Tuhan. Di dalam kesesakan kita cari Tuhan dan kita akan menemukan jalannya. Untuk itu kita akan baca di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Bapak Ibu Saudara, yang kita baca ini adalah satu nas dalam zamannya Raja Asa. Orang Israel saat itu dalam keadaan ketakutan. Mereka saling bunuh-membunuh, saling membinasakan, berperang, suku dengan suku, bahkan keluarga, dan pokoknya keadaan betul-betul mencekam dan tidak aman. Dalam keadaan seperti itu, dalam kesesakan, kemana harus lari? Harus berlindung kepada siapa? Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam kesesakan mereka mencari Tuhan. Dan Ia huruf besar, artinya Tuhan bersedia ditemui. Halo. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kenapa?
Sebab suatu saat kau cari dia sudah tidak ada. Sebab suatu saat kesempatan itu sudah tidak ada. Kasep terlambat. Ya toh? Nah, bangsa Israel ini dalam kesesakan, dalam kekhawatiran, dalam banyak persoalan, dia berbalik cari Tuhan. Rupanya selama ini lupa. Ya toh, kalau mulai diberkati lupa. Biar aja yang lain pada susah, yang penting aku sendiri makmur. Lupa. Begitu sembuh lupa. Ya toh, waktu sakit, waduh Tuhan tolong, gitu ya. Begitu Tuhan jawab, lupa. Ya itu emang manusia. Ya nggak apa-apa toh, manusia memang begitu, bukan? Halo. Dan kita lihat, untungnya, berita baiknya, iya, Tuhan bersedia ditemui. Artinya kesempatan masih ada. Kalau engkau susah, kalau engkau ada masalah, kalau engkau merasa jalan buntu, kalau kau lari pada yang lain, maka semakin sukar. Dan bangsa Israel adalah contoh bagi kita hari ini. Mereka dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang tidak menentu, nggak pasti. Bahkan kalau diramalkan makin ke sana akan makin susah. Tetapi mereka berbalik. Mungkin selama ini mereka sudah mulai melupakan Tuhan. Mungkin selama ini mereka bilang, ya udahlah begitu-begitu aja. Kan juga COVID toh. Ya udah sama aja toh. Berdoa atau enggak berdoa sama saja. Ya udah kita juga baik-baik saja. Cukup makan. Kalau suatu saat dokter bilang, penyakitmu ini, ya udah bawa pulang aja lah. Atau suatu saat, sini mentok, sana mentok. Nah, seperti bangsa Israel baru mencari Tuhan. Apakah begitu? Apakah harus susah dulu baru cari Tuhan? Apakah harus sakit dulu sampai dokter bilang udah pulang aja, begitu baru cari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mumpung masih ada kesempatan, mencari Tuhan itu hukumnya wajib, karena kita wajib mengucap syukur. Kalau kita masih ada sampai hari ini, saudara tahu mati itu nggak harus sakit. Ya, beberapa teman saya tiba-tiba 3 hari udah kok liwat gitu ya. Artinya memang sudah waktunya Tuhan panggil. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, waktu bangsa Israel mencari Tuhan dan dikatakan ia bersedia ditemui, ini luar biasa. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah? Jadi yang pertama nih ya, kitanya sendiri harus punya kerinduan. Seperti yang saya bilang tadi, jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu hancur dulu, jangan tunggu sampai udah dokter bilang bawa pulang aja. Banyak saya ngalamin gitu. Dalam 30 tahun lebih lah mengalami melayani jemaat, banyak. Ada yang udah dokter bilang udahlah tinggal nunggu.
Seperti itu ya. Tapi Tuhan itu baik. Dan kita kalau masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah. Memang kita harus menjaga diri, memang harus olahraga, tidur baik, hidup baik, tapi nggak cukup. Kita harus tahu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi hal pertama, kita harus rindu, kita harus punya kerinduan, kita harus paham, sadar, ngerti, oi. Gitu bukan? Halo? Seperti firman berkata, nggak usah kita baca ya. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Bisa kebayang, rusa haus, dia merindukan air gitu ya. Dan seperti itulah, kita mesti seperti itu, rindu kepada Tuhan. Dan kalau rusa itu sifatnya, kalau dia ketemu air kagak langsung main disedot aja tuh air, enggak. Rusa enggak begitu kalau kau pelajari. Kalau dia lihat air, dia akan telusuri terus, dia cari sumbernya, sumber air itu keluar, yang paling murni, yang paling jernih, itu dia. Sebab bukan tidak mungkin airnya itu sudah tercemar dengan berbagai-bagai kepentingan dan keinginan, tercemar dengan berbagai-bagai hal yang mungkin malah bisa membuat jadi sakit. Tapi rusa itu, dia tahu, dia cari air, sumber yang paling murni, yaitu dari Allah sendiri. Jadi hal pertama, kau harus punya kerinduan loh. Halo? Oke? Iya. Iya Tuhan, aku rindu. Apalagi hari Sabat. Menurut firman-Mu, 6 hari kau bekerja, engkau berusaha, kuduskanlah 1 hari, hari Sabat, di mana hari perhentian kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan juga ingin bertemu dengan kita. Jadi mudah ya. Jadi engkau harus punya kerinduan. Ketika engkau dalam kesusahan, ketika engkau dalam kesulitan, ketika banyak masalah, ketika hatimu rasanya hancur gitu ya menghadapi, ya toh, sekarang ini apa sih yang baik? Berita mana yang baik? Nggak ada berita baik, malah petaka yang ada. Dan berbagai-bagai yang mengerikan tentang tahun depan begitu ya. Tetapi kita punya Allah, kita punya pegangan, Dia yang memelihara kita. Dalam hal seperti itu, ketika engkau mulai goyah, engkau punya kerinduan datang kepada Tuhan, seperti bangsa Israel pada zamannya Asa. Ya, mungkin selama ini engkau sudah lemah, mungkin selama ini engkau mulai suam-suam kuku, mulai merasa enggak penting begitu ya. Tapi engkau harus tahu, kalau engkau masih hidup saja, itu anugerah bagi Tuhan. Yang lainnya itu adalah apa yang diberikan kepada Tuhan. Miliki kerinduan itu, seperti rusa yang merindukan air itu. Mudah bukan? Oke, halo? Lalu bagaimana Allah menjumpai kita? Tadi kan 2 hal penting kan? Kitanya ingin bertemu Allah, Allahnya ingin bertemu dengan kita. Bagaimana Allah menjumpai kita? Allah menjumpai kita dengan banyak hal. Dia nggak pernah kehabisan cara. Suatu ketika Rasul Paulus bilang, aku berkeliling-keliling ke beberapa tempat, dan Allah menyertai aku dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang sama, Dia juga akan terus menyertai kita. Ketika Allah ingin bertemu dengan kita, ketika kita ada masalah, kita bisa bertemu dengan Allah dalam mujizatnya. Ketika Dia tolong engkau, ketika Dia buka jalan, ketika Dia sembuhkan, itu adalah perjumpaanmu dengan Allah secara pribadi. Karena Allah ingin sesuatu yang pribadi antara engkau dengan Dia. Bukan katanya, kata Dia, menurut Dia, aku melihat Dia, tapi kau sendiri nggak pernah ngalamin. Tapi Allah nggak begitu. Dia ingin engkau mengalami langsung secara pribadi.
Ketika engkau punya kerinduan, Allah juga punya kerinduan. Dan salah satu cara Allah bertemu dengan kita, ketika kita menghadapi masalah, Dia bertemu dengan kita melalui mujizat-mujizatnya. Kita nggak usah baca ketika Rasul Paulus ya di dalam Roma, aku berkeliling-keliling kemana-mana, Allah menyertai aku dengan mujizat. Dan Allah yang sama, yang hari ini kita sembah, hari ini kita agungkan Dia, Allah di dalam nama Yesus Kristus, Dia juga yang akan menyertai kita dalam berbagai mujizat ketika kita dalam permasalahan. Apalagi yang bisa dilakukan ketika kita mengalami kesukaran, permasalahan? Justru itu adalah caranya Allah. Bingung ya kita ya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ini masalah, itu masalah, satu belum selesai, datang lagi, apa sih tanggapanmu? Kalau saya pribadi nih ya, ketika saya berdoa, saya merenung dengan berbagai masalah, oh aku tahu, berarti Allah lagi suka dengan aku. Iya, aku tahu, berarti Allah lagi perhatiin aku itu dengan berbagai masalah-masalahku. Itu sebabnya kau jangan lari. Jangan lari kau keluar dari kasih karunia, nanti seperti anak terhilang itu. Kalau engkau datar, aman, tenang, nggak ada masalah, tenang, waduh, khawatir, takut-takut begitu melek mata ternyata ada di neraka. Nggak sadar toh? Justru ketika masalah itu ada, justru itu salah satu cara Allah untuk berjumpa dengan kita. Supaya kita lihat kemuliaan, kita lihat kuasa, masih ada itu mujizat. Kenapa Allah masih harus buat mujizat? Supaya engkau bisa jadi saksi, supaya dunia bisa melihat Kristus dalam hidupmu, bahwa Allah masih berkuasa untuk melakukannya. Mazmur berkata, kita baca saja ya, kita baca. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ternyata bangsa Israel pada zamannya Raja Asa tepat ketika ada masalah, buru-buru balik. Kalau kita nih yang pandai, yang cerdas, jangan tunggu ada masalah, bukan? Tapi pun kalau engkau sedang mengalami masalah, saatnya engkau balik. Dan engkau harus tahu Allah itu ada. Justru Dia ingin berjumpa dengan engkau. Dan pemazmur bilang, dalam kesesakan Allah adalah tempat perlindungan. Damai sejahtera, sukacita, semua Allah yang berikan. Bahkan umur panjang pun dijamin oleh Dia. Yang terakhir, bagaimana sih Allah menjumpai kita? Bisa nangkep? Halo? Gimana? Gimana? Iya betul. Melalui firman. Kau harus baca ini firman. Kau baca, engkau percaya. Huruf aksara itu mematikan. Tetapi ketika engkau baca, engkau percaya, si pemilik firman itu hadir. Waktu kau baca, mungkin kau belum paham, mungkin kau belum mengerti. Aku ini orang bodoh, bukan pendeta yang sekolah. Aku nggak ngerti, aku baca lagi. Lalu si pemilik firman itu datang.
Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan pencerahan, Dia bangkitkan imanmu. Dan ketika engkau ada masalah, ketika engkau sakit, engkau pun jadi sembuh. Firman. Jadi hal yang ketiga, bagaimana sih Allah berjumpa dengan kita? Lewat firman. Kalau engkau nggak pernah baca, gimana? Oke, melalui firman. Kita baca deh terakhir, Mazmur pasal 119 ayat yang 105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, ini mah hafal. Halo? Ya, betul ya. Jadi firman itu yang menerangi, dia bagaikan pelita bagi kaki yang menerangi hati kita. Jadi ketika engkau ada masalah, ketika sukar, ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, apalagi seperti saat ini, berita-berita enggak ada yang baik, berita-berita begitu mengerikan. Tetapi belajar dari bangsa Israel pada zamannya Asa, dia berbalik kepada Tuhan. Kalau engkau sedang susah, saya mau katakan dari tempat ini, engkau harus lebih rajin datang kepada Tuhan. Engkau harus lebih sungguh-sungguh. Tingkatkan doamu. Baca firman. Perbaiki mezbah doa keluarga. Perbaiki hubungan. Dan Tuhan akan berbalik. Bagaimana cara Tuhan menemui engkau? Banyak cara. Itu beberapa yang tadi kita uraikan. Oke? Yang terakhir adalah melalui firman. Tetap kuat ya, tetap semangat. Tuhan pasti tolong. Dia akan buka jalan bagi kita, karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia kenal kita, Dia mengasihi kita, Dia ingin kita sukses, Dia ingin kita sehat, Dia ingin sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berhimpun dengan keluarga, dengan saudara-saudara kami seiman dalam suatu ibadah. Dan kami mengucap syukur atas apapun yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk terus berharap, untuk terus teguh, untuk terus kuat. Justru dalam kesesakan Engkau ada bersama dengan kami. Pada hari ini Tuhan, pada hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan sepanjang hari yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan bersama dengan Engkau. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan mujizat-Mu. Mereka yang berdagang, mereka yang berniaga, Engkau berkati Tuhan. Apa yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja. Tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Demikian juga anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi dalam menuntut mata pelajaran dan mata kuliah mereka. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Ataukah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang menyelesaikan skripsi tulis mereka, Tuhan Engkau buka jalan. Memberkati juga yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya juga. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini,
saat kami berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu, saat kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau terus menjagai, bahkan Engkau yang melindungi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini